Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum pelajaran ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silahkan Mas Rizky memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum mengawali kegiatan pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Sekarang Ibu ingin mengabsen kalian satu persatu. Cynthia Permatasari, apakah hadir? Hadir, Bu. Hadir. Permamita Syahdian, apakah hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir. Rizky Wahyu, hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, jadi anak-anak hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi IPA kelas 5 KD 3.7 menganalisis pengaruh kalor bersama-sama menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.7 melaporkan hasil percobaan pengaruh kalor pada benda. Nah, anak-anak di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tadi pagi mandi pagi jam berapa ya kira-kira? Kalau tadi mandi pagi? Hadir, Bu. Jam 5:30. Ada jam 5:30. Jam 7, Bu. Jam 7. Jam 6. Ya, jam 6. Nah, apa sih yang kalian rasakan saat tadi ketika mandi pagi anak-anak? Dingin. Rasanya dingin ya. Dan Ibu ingin bertanya lagi, saat kalian berjalan di bawah terik matahari, apa sih yang kalian rasakan? Panas, Bu. Merasakan panas semua ya? Ya. Nah, jadi ukuran panas atau dingin yang kalian rasakan tadi itu dinamakan dengan apa ya anak-anak? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Boleh angkat tangan. Ya, Meta. Suhu. Ya, benar sekali. Disebut dengan suhu. Nah, kalian tadi kan sudah menyebutkan dingin dan panas. Apakah kalian juga dapat mengetahui seberapa dingin atau panas yang terukur oleh tubuh kalian? Tidak, Bu. Tidak bisa mengukur ya. Iya, tidak bisa mengukur dengan tepat. Nah, agar kita bisa merasakan dan dapat mengukur dengan tepat besarnya suhu yang kita rasakan, kita menggunakan alat ukur yang dinamakan apa ya, anak-anak? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Termometer, Bu. Ya, benar, Cynthia. Namanya dinamakan dengan termometer. Nah, jadi suhu itu adalah besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, untuk alat yang digunakan untuk mengukur suhu dinamakan dengan termometer. Nah, sedangkan kalor itu merupakan bentuk energi yang pindah karena adanya perbedaan suhu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan lebih detail menggunakan PowerPoint.
Apakah sudah muncul di layar kalian anak-anak untuk PowerPoint-nya? Itu, Bu. Muncul ya? Ya. Nah, jadi di tampilan layar kalian ada tabel suhu dan kalor. Nah, jadi suhu itu menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda dan menunjukkan bahwa benda cukup panas, sedangkan suhu rendah menunjukkan bahwa benda cukup dingin. Dan suhu dapat diukur secara langsung menggunakan termometer. Dengan satuan suhu adalah Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Sedangkan kalor merupakan bentuk energi yang pindah karena adanya perbedaan suhu. Kalor tersebut mengalir dari suhu tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Benda membeku karena melepaskan kalor dan benda mencair itu karena menerima kalor. Kalor tidak dapat diukur langsung, namun harus dihitung. Kalor dipengaruhi oleh jenis benda, wujud benda, massa benda, dan perubahan suhu benda. Dan satuan kalor yaitu joule. Nah, anak-anak, apakah dari sini ada yang kalian tanyakan? Belum, Bu. Tidak ada, Bu. Belum. Jadi selanjutnya langsung saja kita melakukan percobaan 1. Tujuannya untuk mengetahui sifat benda padat dan cair yang berhubungan dengan kalor. Nah, kira-kira siapa yang ingin melakukan percobaan pada kegiatan 1 ini? Saya, Bu. Ya, Meta. Coba Meta melakukan percobaan. Nah, jadi teman-teman, di sini saya mempunyai pensil seperti ini. Nah, itu kemudian ada penghapus dan ada rautan pensil. Pensilnya sebelum saya raut, saya gambar dan bentuknya seperti ini. Kemudian saya raut dan saya gambar bentuknya seperti ini. Setelah itu, penghapusnya saya gambar dan bentuknya seperti ini. Kemudian penghapusnya saya gosokkan dan saya gambar lagi bentuknya seperti ini. Ya, sudah digambar. Ya. Kemudian hasil dari pengamatan saya, apakah pensil berubah setelah diraut? Ya, bentuknya berubah setelah diraut. Setelah itu, apakah ujung karet penghapus berubah bentuk setelah digosokkan? Ya, bentuknya berubah. Kemudian kesimpulan saya, suatu benda padat dapat dirubah dengan perlakuan tertentu seperti diberi panas, tekanannya tinggi, atau diberi perlakuan secara fisik. Misalnya menggunting, menekan, melipat, menyobek, dan menggosok. Seperti itu, Bu. Ya, benar sekali. Dari percobaan Meta tadi, kira-kira teman-teman yang lain bisa memahami atau tidak ya? Sabu. Paham semua ya dari percobaan tadi. Nah, jadi tadi Meta sudah melakukan percobaan dengan hasil apakah ujung pensil berubah setelah diraut? Jawabannya, ujung pensil akan berubah menjadi runcing. Dan apakah ujung karet penghapus berubah bentuk setelah digosokkan? Jawabannya iya, berubah setelah digosokkan. Jadi berbeda dengan bentuk yang sebelumnya ya anak-anak. Jadi kesimpulannya tadi dari Meta,
Benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu, seperti diberikan panas atau kalor, tekanan yang tinggi, dan diberikan perlakuan secara fisik seperti menggunting, menekan, melipat, dan lain-lain. Seperti itu ya, anak-anak? Iya, Bu. Ya, selanjutnya lanjut ke percobaan 1 kegiatan 2. Nah, kira-kira di sini siapa yang ingin melakukan percobaan? Saya, Bu. Ya, Rizky, silakan. Ya, teman-teman, saya akan melakukan percobaan kedua. Di sini saya mempunyai gelas berisi 3/4 air, wadah, alas. Nah, saat air di dalam gelas, Ya, bentuknya akan seperti ini. Datar ya, datar. Setelah itu, ya. diletakkan di atas alas, lalu kita miringkan. Maka air akan ikut, bentuknya akan ikut miring seperti ini. Setelah itu kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, bentuknya akan seperti ini. Nah, kesimpulan dari percobaan saya yang pertama yaitu air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Yang kedua, air akan menyesuaikan dengan wadahnya. Bentuknya akan menyesuaikan dengan wadahnya. Oh ya, lupa yang terakhir, airnya dibuang ke tanah. Nah, buang ke tanah akan hilang, airnya hilang. Jadi kesimpulan terakhir yaitu air itu meresap ke dalam tanah. Terima kasih. Benar sekali, Rizky. Tepuk tangan semuanya. Nah, jadi tadi Rizky sudah melakukan percobaan dengan hasil pengamatannya bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan. Jadi bentuk permukaan pada gelas tetap mendatar sebelum dimiringkan dan akan sebelum dimiringkan dan sudah dimiringkan. Seperti itu ya, anak-anak. Iya, Bu. Nah, terus apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Maka tadi yang dilakukan Rizky, air tersebut akan mengikuti bentuk dari wadahnya. Iya, Bu. Nah, dan apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah, kemanakah air itu mengalir? Nah, air akan mengalir ke tanah dan meresap ke dalam tanah, anak-anak. Jadi kesimpulannya, air akan meresap ke dalam tanah, mengalir ke tempat yang lebih rendah, sehingga air di permukaan tanah tersebut lama-lama akan habis. Seperti itu. Dan bentuk air itu mengikuti dengan wadahnya. Apakah dari sini ada yang ditanyakan mengenai percobaan tadi? Jelas, Bu. Sudah jelas semua ya? Ya. Baik, selanjutnya ke kegiatan ayo membaca. Di sini ada teks bacaan perubahan wujud benda. Kira-kira siapa di sini yang ingin membacakan teks perubahan wujud benda ini? Saya, Bu. Baik, Meta, silahkan dibaca, Meta. Perubahan wujud benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut.
Meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyublim. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai sehari-hari. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Akibat suhu yang panas, beberapa peristiwa di sekitarmu mudah kamu temui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya ialah es mencair. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-memasak. Pada saat air dipanaskan di atas api kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke gas, dan pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air. Terima kasih ya Meta sudah membacakan teks perubahan wujud benda. Ya, Bu. Ya, selanjutnya di sini ada sedikit pertanyaan. Kira-kira siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1? Peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mencair? Coba siapa yang bisa menunjukkan? Saya, Bu. Iya, Cynthia. Es batu yang dibiarkan akan lama-lama mencair, Bu. Iya, benar sekali. Ya, es batu. Meleleh. Ya, benar, Cynthia, benar sekali. Jadi, es batu yang dibiarkan berlama-lama di suhu ruangan akan meleleh. Itu juga berhubungan dengan kalor ya. Jadi, es batu tadi itu membutuhkan kalor sehingga menjadi cair. Nah, pertanyaan yang kedua, peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa membeku? Siapa yang kira-kira ingin menjawab pertanyaan kedua? Saya, Bu. Iya, Rizky. Beku itu membuat es batu, Bu. Ya, benar sekali. Contohnya yaitu pembuatan es batu, air disimpan di dalam lemari pendingin. Seperti itu ya, Rizky? Ya, Bu. Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya, nomor 3, peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa menguap? Ya, Bu. Ya, Meta. Coba menjawab. Ketika memanaskan air di atas kompor, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, saat memanaskan air di atas kompor, air akan menguap. Benar sekali. Contoh dari Meta. Nah, selanjutnya, di sini Ibu punya percobaan lagi, percobaan kedua. Percobaan kedua ada... Ayo mencoba 2. Untuk mengidentifikasi cara perpindahan kalor pada benda dalam kehidupan sehari-hari, tujuannya agar peserta didik mengidentifikasi cara perpindahan kalor pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira dari percobaan 2 ini siapa yang melakukan percobaan di depan teman-temannya? Saya mencoba, Bu. Iya, boleh Cynthia. Silahkan Cynthia. Kegiatan 1, ambillah air panas dan tuangkan pada gelas. Seperti ini ya, Bu. Iya, Cynthia. Nah, Nanti perubahan suhu yang terjadi pada gelas dan sendok. Sendoknya sendok stainless dimasukkan ke dalam gelas. Tuliskan hasil pengamatan pada kolom yang tersedia. Kegiatan 2, pergilah ke halaman sekolah pada siang hari yang panas. Berjemurlah selama 5 menit. Apa yang Anda rasakan?
Tuliskan hasil pengamatan pada kolom yang tersedia. Buatlah kesimpulan dari kegiatan tersebut. Apa bentuk perpindahan kalor yang terjadi pada kedua kegiatan di atas? Kolomnya yang di sebelahnya itu ya, Bu. Iya, benar. Air panas di dalam gelas. Mula-mula suhu gelas dan sendok sebelum diisi air panas dingin, Bu. Iya. Setelah 1 menit saya biarkan, suhu gelas dan sendok setelah diisi air panas menjadi panas, Bu, atau Jadi hangat. lebih panas atau hangat, ya benar sekali. Selanjutnya, Berjemur di bawah sinar matahari. Awal mula yang dirasakan saat mulai berjemur masih biasa saja, Bu, sebelum berjemur. Masih dingin. Setelah 5 menit berjemur, apa yang dirasakan? Tubuh menjadi lebih hangat, Bu. iya benar sekali Cynthia. Jadi, terima kasih ya Cynthia. Percobaannya sudah bagus. Nah, jadi gelas tempat air panas tadi itu akan menjadi panas, begitu pula juga dengan sendok stainless yang digunakan oleh Cynthia tadi untuk mengaduk air panas. Nah, jadi panas itu terjadi karena perpindahan kalor dari air panas ke gelas dan sendok. Seperti itu ya, anak-anak. Ya, Bu. Lalu Ya, Bu. saat berjemur di bawah sinar matahari, badan kita akan terasa menjadi lebih hangat. Jadi kesimpulannya, perpindahan panas dari air panas ke gelas dan sendok disebut dengan peristiwa konduksi. Sedangkan perpindahan panas dari sinar matahari ke badan kita itu dinamakan dengan radiasi, anak-anak. Radiasi. Ya, benar. Selanjutnya, di sini ada kegiatan ayo mengamati untuk dapat mengidentifikasi macam-macam perubahan wujud suatu benda. Di sini apakah terlihat gambarnya dengan jelas? Ada 6 gambar ya. Terlihat, Bu. Ya. Coba siapa yang ingin mengidentifikasi dari gambar tersebut? Satu anak 2 gambar. Coba siapa dulu yang ingin mengidentifikasi dari gambar di tampilan layar kalian? Saya, Bu. Ya, Meta, silahkan nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan Nomor 2. 2 itu penggunaan cover. Ya, nomor 1, gambar 1, penggunaan gambar. Ya, benar. Nomor 1 penggunaan cover. Ya. Itu perubahan wujudnya menyublim, Bu. Ya, kenapa kok menyublim? Soalnya dia berubah, Bu. Ya, Kebanyakan besar, nanti menjadi kecil. ya benar sekali. Terus untuk gambar kedua? Nomor 2 itu air es ya, Bu. Ya, itu air es. Pada permukaan gelas itu ada bintik-bintiknya. Ya. Itu namanya mengembun. Ada airnya itu di luar gelas. Ya, benar sekali. Jadi perubahan dari cair menjadi titik air itu yang menjadi gas. Selanjutnya untuk gambar ketiga, pembuatan gula merah. Siapa yang kira-kira ingin mengidentifikasi gambar tersebut?
Siapa mungkin Cynthia untuk gambar 3 dan 4? Baik, Bu, akan saya coba ya, Bu. Pembuatan gula merah itu peristiwanya membeku. Iya, benar. Karena dari apa itu adonan Iya, dari cairan. masak ya, dari Iya. cairan kita yang memasak itu mengental, kemudian didiamkan atau didinginkan, kemudian bentuknya berubah menjadi gula merah yang Gula merah yang padat. Ya, menjadi padat ya. menjadi padat. Iya, benar sekali. Terus, untuk gambar nomor 4, Pembuatan garam. Pembuatan garam itu peristiwanya penguapan ya, Bu. Panas matahari mengenai air asin, kemudian air asinnya menguap dan menjadi butir-butir garam. bentuk lapisan-lapisan di bawahnya itu yang menjadi garam. Ya, benar sekali Cynthia. Terus, lanjut untuk gambar kelima dan keenam. Ya, Bu. Ya, Rizky, silakan. Gambar yang kelima, pelelehan coklat pada pembuatan kue itu mencair, Bu, karena padat menjadi air. Ya, benar. Terus untuk gambar keenam? Gambar keenam, menyemprotkan minyak wangi itu menguap, Bu, dari cair menjadi gas. Ya, benar sekali Rizky. Semuanya benar ya, anak-anak. Iya, Bu. Jadi, tadi cara perpindahan kalor itu ada 3 cara. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk konduksi itu tadi adalah perpindahan panas melalui zat perantara, namun zatnya tidak ikut berpindah ataupun bergerak. Contohnya tadi yang dicontohkan oleh Cynthia ya, melalui percobaan air panas pada gelas dan sendok stainless. Nah, untuk konveksi, itu adalah cara perpindahan panas disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contohnya itu ketika kita sedang memasak air, itu dinamakan dengan cara perpindahan secara konveksi, anak-anak. Selanjutnya, untuk cara perpindahan ketiga ada radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa melalui perantara. Contohnya itu ketika kita sedang menjemur pakaian dan pakaiannya akan menjadi kering, itu juga termasuk cara perpindahan kalor melalui radiasi cahaya matahari. Seperti itu. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Nah, sudah paham semua ya, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. Bu. Baik. Selanjutnya karena materi kita sudah kita pelajari bersama-sama, di sini Ibu punya kuis untuk kalian. Ada 5 soal. Siap ya? Ya, Bu. Siap, Bu. Sudah, Bu. Baik, untuk pertanyaan 1, siapa kira-kira yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Cynthia. Alat untuk Dibaca mengukur soalnya. ternyata
unitnya suhu adalah termometer, Bu. Termometer. Apakah benar? Kita lihat. Ya, benar sekali jawaban dari Cynthia. Benar, selanjutnya soal kedua. Meta, coba Meta. Nomor 2, aluminium dimanfaatkan untuk membuat panci karena A. merupakan benda yang berat, B. merupakan insulator yang baik, C. merupakan konduktor yang baik. Jawabannya C. C. Ya, benar. Jawaban dari Meta benar. Selanjutnya soal ketiga. Rizky jawab soal nomor 3. Cangkir yang diisi dengan air panas maka gagangnya akan terasa panas. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan panas secara konduksi, Bu. C. Benar, jawaban dari Rizky sudah benar. Lanjut ke soal nomor 4. Mungkin Cynthia lagi ingin mencoba. Berikut ini adalah contoh perpindahan panas secara radiasi kecuali Bu, air panas yang mendidih. Iya. Kalau B ini dinamakan dengan cara perpindahan apa ya, Cynthia? Oh iya, Bu. Dinamakan dengan perpindahan apa ya? Konduksi, konveksi, atau radiasi? Konveksi, Bu. Ya, benar sekali. Jadi air panas yang mendidih itu cara perpindahan secara konveksi. Selanjutnya, soal nomor 5. Mungkin bisa Meta. Nomor 5, secara alamiah alat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke rendah, Bu. A. Ya, benar. Jadi dari kelima, ya benar. Jadi dari kelima soal tadi, benar semua ya kalian menjawabnya. Jadi Kira kalian sudah paham mengenai materi hari ini, materi suhu dan kalor, cara perpindahan dan perubahan wujud benda. Mungkin dari pelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sudah jelas, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah jelas semuanya ya. Baik anak-anak, karena tadi sinyalnya Ibu ada gangguan sinyal. Jadi mungkin apakah ada yang ditanyakan lagi anak-anak mengenai
materi hari ini? Tidak, Bu. Sudah jelas, Bu. Bu. Baik. Jadi sekian dulu materi hari ini dari Ibu. Semoga materinya bermanfaat. Sebelum mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baik. Ibu akhiri pelajaran pada hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga.